Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kesejahteraan bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai filsafat analitik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Wirayanti Nona Alor Usman dengan NIM 2211021005 dan Okti Nia Ramdhani dengan NIM 2211021009. Submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian filsafat analitik dan perkembangannya. Yang kedua, tokoh-tokoh filsafat analitik dan pemikirannya. Materi pertama, pengertian filsafat analitik dan perkembangannya akan dijelaskan oleh saya. Pengertian filsafat analitik secara etimologi, kata analitik berarti investigatif, logis, mendalam, sistematis, tajam, dan tersusun. Beberapa pengertian tentang filsafat analitik secara terminologi yaitu menurut Rudolf Carnap, filsafat analitik adalah pengungkapan secara sistematik tentang sintaks logis, yaitu struktur gramatikal dan aturan-aturannya dari konsep-konsep dan bahasa, khususnya bahasa ilmu yang semata-mata formal. Yang kedua, menurut Roger Jones menjelaskan arti filsafat analitik bahwa baginya tindak menganalisis berarti tindak memecah sesuatu ke dalam bagian-bagiannya. Tepat bahwa itulah yang dilakukan oleh para filosof analitik. Di dalam Kamus Populer Filsafat Analitik, filsafat analitik adalah aliran dalam filsafat yang berpangkal pada lingkaran wina. Filsafat analitik adalah suatu gerakan filosof abad ke-20, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat, yang memusatkan perhatiannya pada bahasa dan mencoba menganalisa pernyataan-pernyataan seperti konsep-konsep, ungkapan-ungkapan kebahasaan, atau bentuk-bentuk yang logis, supaya menemukan bentuk-bentuk yang paling logis dan singkat yang cocok dengan fakta-fakta atau makna-makna yang disajikan. Filsafat analitik sendiri secara umum hendak mengklarifikasi makna dari pernyataan dan konsep dengan menggunakan analisis bahasa. Perkembangan filsafat setidaknya terdapat 4 fase perkembangan pemikiran filsafat. Fase pertama yaitu kosmosentris, yaitu fase pemikiran filsafat yang meletakkan alam sebagai objek pemikiran dan wacana filsafat, yaitu yang terjadi pada zaman kuno. Kedua, teosentris, yaitu fase pemikiran filsafat yang meletakkan Tuhan sebagai pusat pembahasan filsafat. Yang ketiga, antroposentris, yaitu fase pemikiran filsafat yang meletakkan manusia sebagai objek wacana filsafat. Hal ini terjadi dan berkembang pada zaman modern. Yang keempat, logosentris, yaitu fase perkembangan pemikiran filsafat yang meletakkan bahasa sebagai pusat perhatian. Filsafat bahasa mulai berkembang pada abad ke-20 dengan telaah analitik filosofik Wittgenstein tentang bahasa. Noam Chomsky lah yang pertama-tama mengangkat bahasa sebagai disiplin linguistik. Grace dan Queenie lah yang mengangkat meaning sebagai intensionalitas si pembicara dan meaning dalam konteks kejadian. Davidson lebih lanjut mengetengahkan tentang struktur semantik untuk memahami bahasa, termasuk unsur-unsurnya yang mengembangkan tentang interpretasi yang dapat berbeda antara si pembicara dan yang dibicarakan. Filsafat abad modern memberikan dasar-dasar yang kokoh terhadap timbulnya filsafat analitik bahasa. Peranan rasio, indera, dan intuisi manusia sangat menentukan dalam pengenalan pengetahuan manusia. Oleh karena itu, aliran rasionalisme yang menekankan otoritas akal, aliran empiris yang menekankan peranan pengalaman indera dalam pengenalan pengetahuan manusia, serta aliran imaterialisme dan kritisme Immanuel Kant menjadi sangat penting sekali pengaruhnya terhadap timbulnya filsafat analitik bahasa, terutama dalam pengungkapan realitas segala sesuatu melalui ungkapan bahasa. Materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang kedua yaitu tokoh-tokoh filsafat dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Gottlob Frege. Frege hendak merumuskan logika yang rigorus sebagai metode berfilsafatnya. Dengan kata lain, filsafat itu sendiri pada intinya adalah logika. Dalam hal ini, ia dipengaruhi filsafat analitik, filsafat logika, dan filsafat bahasa. Frege berpendapat bahwa dasar yang kokoh bagi matematika dapat diamankan melalui logika dan analisis yang ketat terhadap logika dasar kalimat-kalimat. Yang kedua yaitu Bertrand Russell. Jalan pemikiran Russell ini menawarkan jalan keluar untuk aliran atomisme logik. Russell menawarkan dasar-dasar logik epistemologik untuk bahasa. Dia mengetahankan prinsip dasarnya yaitu ada isomorfisme atau kesepadanan antara fakta dengan bahasa dan dunia ini, merupakan totalitas fakta-fakta bukan benda. Fakta dalam pemikiran Russell merupakan ciri-ciri atau relasi-relasi yang dimiliki oleh benda-benda. Yang ketiga yaitu Ludwig Wittgenstein. Adapun pemikiran filosofis Ludwig Wittgenstein yaitu terbagi ke dalam dua periode, yakni periode pertama Tractatus Logico-Philosophicus dan periode kedua Philosophical Investigation. Pada periode pertama, Wittgenstein mengkritik bahasa filsafat yang dikatakannya bahwa penggunaan bahasa filsafat tidak memiliki struktur logis, sehingga ia mengungkapkan persoalan timbul karena para filosof yang menggunakan bahasa kurang tepat dalam mengungkapkan realitas melalui logika bahasa. Yang keempat yaitu Weiner, Kreis, dan filsuf J.R. Dan salah satu ciri yang menonjol dari aliran ini adalah penolakannya terhadap filsafat tradisional, terutama menolak metafisika. Konsep-konsep dasar dari positisme logis sangat dipengaruhi oleh logika, matematika, serta ilmu pengetahuan alam, sehingga tidaklah mengherankan jikalau analisis logis tentang pernyataan-pernyataan ilmiah maupun pernyataan filsafat sangat ditentukan oleh metode ilmu pengetahuan positif dan empiris tersebut. Yang kelima yaitu filsuf Ryle dan Austin dari Oxford. Pemikiran yang mirip dengan pemikiran Wittgenstein bahwa bahasa biasa sudah memadai untuk mengungkapkan pemikiran filosofis. Meskipun begitu, ia juga memperhitungkan unsur-unsur logika, sehingga sangat memperhatikan dan menganalisis penggunaan bahasa sehari-hari berdasarkan prinsip-prinsip logika. Hal itulah yang membedakannya dengan penganut atomisme logis yang mendasarkan bahasa ideal dengan struktur logis yang menggambarkan struktur logis realitas dunia. Jadi kesimpulannya yaitu filsafat analitik adalah suatu gerakan filosof abad ke-20, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat, yang memutuskan perhatiannya pada bahasa dan mencoba menganalisa pernyataan-pernyataan atau suatu konsep-konsep, ungkapan-ungkapan, kebahasaan atau bentuk-bentuk yang logis, supaya menemukan bentuk-bentuk yang paling logis dan singkat yang cocok dengan fakta-fakta atau makna-makna yang disajikan. Periode pertama, Wittgenstein mengkritik bahasa filsafat yang dikatakannya bahwa penggunaan bahasa filsafat tidak memiliki struktur logis, sehingga ia mengungkapkan persoalan timbul karena para filsuf yang menggunakan bahasa kurang tepat dalam mengungkapkan realitas melalui logika bahasa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.